Episode kedua dari podcast Sosiologi Together. Nggak usah perkenalan ya. Kalian pasti tahu nih suara-suara yang nggak asing dari episode pertama bersama aku Fahri Jaldi akan menemani kalian sebelum rangkaian Sosiologi Together dalam memberikan informasi-informasi mengenai jurusan tercinta kita ini. Set udah kayak siaran radio nih. Nah, dari kemarin di podcast sebelumnya kita udah membahas Sosiologi Together dari perspektif dosen yang mungkin lebih dalam nih, dari mungkin bisa dibilang pelopor sejarah sempat Mas Dani sampaikan, dan sekarang kita akan mendengarkan dari sudut pandang mahasiswa, sudut pandang yang berlawanan mungkin dari mahasiswa lebih kepada kesan dan pesannya nih dari pelaksanaan Sosiologi Together nih. Setelah bergabung bersama saya Mas Faiz Mumtaj, semoga aku nggak salah menyebutkan namanya. Halo Mas Faiz. Halo Fari. Halo. Gimana kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih kabarnya Fari di sana? Alhamdulillah sehat banget nih. Gimana? Vaksin udah dosis keberapa Mas? Aduh, baru 1 nih. Memang rame nih COVID-nya. Iya. Apa kesibukannya nih dari pandemi ini? Ya udah kita tahu pandemi udah setahun yang lalu dan kebetulan lagi libur semester juga. Gimana Mas Faiz? Bukan ya? Ya palingan selayaknya masih sosiologi yang ikut di himpunan ya. Iya. Proker lah palingan ya. Pasti proker. Kesibukannya proker pasti. Kalau misalkan ya tinggalin aja sih, ngebantu orang tua kan ya. Sekarang kan udah berhubung di Malang, jadi ya sama teman-teman gitu sih palingan. Iya. Nah, Mas, for your info nih, Mas Faiz ini jurusan Sosiologi tahun 2019, jurusan terakhir setahun terakhir ya, terakhir lah untuk saat ini yang masih merasakan Sosiologi Together offline ya. Saya sendiri, aduh, kaum online ini udah nggak ada kesan pesan lah, nggak ada kesan, ada deh. Ya Allah. Cuma ya gitulah ya. Kita bakal tanya-tanya nih kesan pesannya mengikuti Sosiologi Together secara utuh, secara konsep yang utuh gitu. Sosiologi Together di mana dibentuk untuk menjalin kebersamaan gitu. Nah, Mas Faiz gimana nih? Pengalaman apa yang paling berkesan waktu melaksanakan atau ikut sebagai mungkin apa namanya? Yang merasakan dan yang sebagai panitia yang merasakan Sosiologi Together gitu dan sebagai panitia mungkin. Gimana Mas? Ngomongin merasakan ya, waktu itu aku merasakan sebagai peserta ya, sudut pandangnya. Iya, peserta. Berkesan waktu aku mengikuti Sosiologi Together ketika masih menjadi peserta ialah esensinya sih yang aku dapatkan ya, esensi yang dapatkan ketika pelaksanaannya secara offline itu sendiri ya. Ya walaupun memang kita nggak bisa sendiri ketika kemarin pelaksanaan secara online oleh teman-teman 2020, esensinya pun ada walaupun ya tidak sesuai yang kita ekspektasikan. Betul. Tapi kalau pengalaman paling besar kan kata kamu ya, Ri ya? Iya. Kesan itu mungkin malam 1000 harapan sih. Iya. Yang pada saat tahun aku ya itu di Cobaan Parangtejo, dan di situ kita melaksanakan rangkaian terakhir ya, kurang lebih ya bahasanya inaugurasi lah ya kan. Iya. Ada rangkaian yang dalam tanda kutip misalkan drama, terus ada games The Island yang dimana kayaknya itu sebagai bentuk perkataannya ya, bentuk perkataan yang bisa menjalin dan nge-reach semua angkatan gitu ya, semua angkatan dalam artian di situ nggak hanya keluarga baru aja tuh yang hadir tuh, tapi juga ada alumni yang mungkin ya bertemu kangen lah gitu kurang lebih ya. Iya. Terus palingan ya kalau misalkan ngomongin dalam sudut pandang panitia, kan kemarin aku juga ikut kepanitiaan di ST juga ya sebagai anggota, itu waktu itu aku ikut di divisi acara yang dimana jujur kaget banget ketika harus menghadapi Sosiologi Together yang dikonsepkan secara online karena menghadapi pandemi COVID-19. Jadi emang itu sangat bingung, yang pada akhirnya kita ya berusaha semaksimal mungkin. Tapi catatan terpenting di sini ialah ketika aku menjadi panitia yang paling berkesan mungkin ya, itu pada akhirnya kita bisa menyesuaikan diri lah ya ketika pandemi itu ada, ketika pandemi itu menyerang yang seharusnya kita tuh pelaksanaan secara offline, namun pada akhirnya segala bentuk rancangan kegiatan dirubah total dan akhirnya menjadi online. Tapi pada akhirnya kami bisa melaksanakan secara maksimal gitu ya. Dan Allahnya lah ya dapat merilis teman-teman 2020 gitu perasa pelaksanaan. Itu sih paling ya yang paling berkesan itu di secara serta maupun jadi panitia itu sendiri. Pas jadi panitia merasa berhasil nih, merasa berhasil gak buat menyesuaikan ke keadaan pandemi? Atau berapa persen lah? Oke, kalau to be honest kayaknya sih
nggak mungkin sampai 100% ya, karena ini mungkin Iya. waktu pasangan kemarin tuh baru pertama kali banget ya. Ya mungkin kalau misalkan ada skala 1 sampai 10 mungkin 6 kali ya kalau boleh jujur. Karena memang Lumayan lah ya. itu ya. Ya walaupun ya lumayan lah seenggaknya lah gitu untuk pasangan Iya. kemarin. Nah, dari mahasiswa sebagai sudut pandang mahasiswa sama gak sih yang dikatain cutting atau yang di seperti diucapin cutting-cutting di jurusan lain? Kalau sosiologi itu punya ospek jurusan yang khas sebelum pas Mas Pais jadi maba, bener gak sih? Oke. Mungkin aku sepakat dengan kata-kata itu ya, karena memang yang paling kita rasakan ya, terutama untuk aku pribadi ketika pelaksanaan sosiologi itu yang paling terasa itu ialah pembelajaran etika mungkin ya. Karena memang ketika kita mengikuti sosiologi itu kita pada akhirnya bisa mempelajari etika, bagaimana kita mengenal kehidupan kampus, bagaimana kita berinteraksi antara cutting dan juga kita sebagai mahasiswa baru, dan juga bagaimana kita bisa melebur budaya seperti kayak teman-teman yang merantau dan pada akhirnya datang ke Malang bisa meleburkan budaya kita di situ dengan adanya etika itu. Dan juga mungkin ya, kenapa tadi teman-teman dari jurusan lain mengatakan ada ciri khas, mungkin ini semua berangkat dari jargon kita, ya kan, soal satu jiwa. Soal satu jiwa itu bukan hanya sebuah hal yang jargonistik ya, tapi itu merupakan sebuah bentuk implementasi ya kan, kalau menurut aku pribadi ya. Karena memang soal satu jiwa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang menghiasi aja. Gaomdo ya. Iya, itu identitas kita loh, identitas kita sebagaimana sosiologi yang terkenal dengan kesulitan yang ada itu, yang dimana bisa menghubungkan antara angkatan bawah, antara kutub ya angkatan keluarga baru, sampai ke angkatan tua gitu kan ya. Iya, betul. Untuk pelaksanaan sosiologi 2020 apa yang dirasain nih kalau boleh tahu nih? Yang paling mengetuk pintu yang pertama kedengeran tuh. Waktu itu aku masih di PKK Maba FISIP ya. Itu kan fasil aku ada yang dari ilmu pemerintahan nih. Terus ada satu lagi Mbak Opi yang sampai sekarang aku juga kenal. Ada 2 nih. Terus dia tuh bilang, "Selamat ya, kalian udah lulus udah selesai PKK Maba FISIP gitu kan, ospek fakultas. Tapi ya masih ada nih satu ospek lagi, ospek jurusan, tapi nggak apa-apa, ospek jurusan sosiologi itu beda lah, tanyain Ovi katanya gitu." Dan ospek jurusan sosiologi itu asik dan ternyata benar gitu kan. Benar emang ospek jurusan sosiologi itu ya mengajarkan kita kalau ya sosiologi itu rumah gitu. Yang aku rasain pribadi ya dari perspektif sosiologi itu rumah. Jadi kalian kalau misalkan bingung, takut misalkan kalian belum pernah sama sekali ke Malang dan harus tiba-tiba harus ngontrak dan harus pindah, kalian itu nggak perlu khawatir, karena apalagi kalau kalian masuk himpunan gitu ya. Tapi nggak apa kalau nggak masuk himpunan itu nggak apa-apa. Aku nggak mungkin opini. Bukan opini opini kan. Cuma kalian temuin aja cutting gitu. Kalian minta aja Bang atau Kak gitu. Boleh gak numpang dulu untuk beberapa hari sebelum aku cari kontrakan? Mereka pasti nggak bakal nolak. Sumpah nggak bakal nolak 95% lah. 5%-nya mungkin yang udah penuh gitu kan. Nah mereka itu wah kayak berlomba-lomba gak sih, berlomba-lomba buat ayo merangkul gitu, merangkul keluarga barunya. Jadi kalian beberapa perspektif umum tentang kuliah itu terbantahkan lah di sosiologi. Kayak sosiologi itu kayak kuliah itu masing-masing. Wah enggak deh, sosiologi itu kebersamaannya keren pokoknya, dan bukan yang seperti aku bilang tadi, soal satu jiwa itu bukan omong doang gitu sih. Sepakat sih aku. Iya. Lagi nggak nih mau tanya ke saya nih? Nah, tadi udah ngobrol panjang ya tentang pengalamannya. Kalau bisa ditarik kesimpulan, sosiologi Together itu apa sih? Pertanyaan simpel tapi cukup membingungkan nih. Silahkan. Oke, dari kesimpulan ya. Mungkin aku pengen berkaca dengan perkataan Ketua Pelaksana Sosiologi Together 2018, yaitu Mas Raka Utara ya. Dia ngomong kalau Sosiologi Together itu merupakan sebuah ritual. Dan mungkin aku bisa memposisikan diri aku sebagai orang yang percaya dengan hal itu ya. Karena kita sepakat dengan hal yang dikatakan masyarakat terkait sosiologi itu merupakan sebuah ritual. Karena memang sosiologi itu bisa dibilang sebagai pintu utama kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan keluarga sosiologi, kayak misalkan antara cutting dan juga keluarga baru, pembelajaran etika, dan juga pembelajaran bagaimana kita bisa terjun langsung dalam masyarakat. Karena memang pada dasarnya sosiologi itu bisa merangkap atau bisa menghasilkan
apa-apa saja, ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk di masyarakat nantinya. Karena memang sesuai dengan perkataan Pak Dhani ya, yang dimana dia mengatakan kalau misalnya sosiologi itu bukan hanya sekedar ajang untuk mendekatkan keluarga baru atau cutting dan juga keluarga itu sendiri ya. Ini juga sebagai ajang untuk mempersiapkan diri lah untuk terjun nantinya ke dalam medan sesungguhnya, yaitu di kehidupan sosial. Iya, betul. Sorry, tadi siapa ketua pelaksananya? Mas Raka Gunara. Itu. 2019. Nah, itu. Tadi belum sempat kedengeran ya. Nah, terakhir. Untuk pesan nih buat keluarga baru sosiologi yang mungkin oke lah kita tahu nih. Kalau mungkin dari kalian tuh milih sosiologi sebagai pilihan kedua atau pilihan aman gitu loh. Gimana nih pesannya buat keluarga baru ini bisa mencintai jurusan kita nih, jurusan sosiologi. Gimana tuh Mas Pais? Oke, konteks mencintai ya. Iya. Kalau misalkan kayak gitu sih simpel aja jawabnya. Datang dan temukan jawabannya. Aja. Buktikan sendiri ya. Buktikan aja sendiri. Buktikan sendiri ya. Benar, dan setuju banget dari perkataan Mas Pais. Awalnya aku sendiri dari pengalaman aku sendiri, kalau aku juga nggak tahu sosiologi, dan jujur aja sosiologi itu bukan pilihan pertama aku lah, dan ternyata makin sini makin kenal keluarga, makin kayak rumah, dan makin nyaman gitu. Lama-lama makin nyaman. Gitu. Karena sosiologi juga bukan pilihan pertama aku deh. Jujur aku sama kan? Pas jurusan nyoba-nyoba sosiologi masuk kan. Nah, itu. Datang temukan jawabannya, akhirnya ketemu jawabannya seperti ini akhirnya kan. Iya. Dan kalian beruntung aja sih ke masuknya sosiologi Universitas Brawijaya. Mungkin di sosiologi lain nggak akan begini ya, nggak akan begini, maksudnya dalam artian aku juga kayak terpatahkan aja gitu, yang kayak tadi aku bilang kayak terpatahkan gitu, perspektif asumsi kuliah tuh masing-masing gitu. Enggak, di sini di sosiologi khususnya enggak ada kata masing-masing itu. Aku aja kayak selalu ditanyain kapan ke Malang gitu kan, terus kata aku kan, aduh masih belum ini nih, takut bosen, takut gimana, takut gak asik. Jangan ngomong kayak gitu, datang aja. Cutting tuh nggak bakal ngebayarin sendirian gitu lah. Bahkan kayak gitu, cutting tuh gak bakal ngebiarin sendirian di Malang. Nah, itu camkan. Oke, itu obrolan yang asik banget ya dari perspektif mahasiswa tentang Sociology Together, dan sempat menyinggung sosiologi sebagai jurus yang paling khas gitu tadi sedikit. Dan terima kasih nih Mas Pais sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan memberikan informasi apa itu ST dan pengalaman Mas Pais selama berapa tahun nih? 2 tahun ya? 2 tahun di sosiologi ya. Dan 3 tahun. Terima kasih Mas Pais, sehat terus dan salam buat keluarga di rumah Mas Pais. Oke, salah satu seri ya. Saya ya. Nah, itu dia keluarga baru sosiologi dan keluarga lama gue nyebutnya, yang lagi kebetulan dengerin podcast kita tentang sosiologi dan Sociology Together itu apa sih dari perspektif mahasiswa, dan ya bisa ditarik kesimpulan sama lah dari perspektif Mas Dhani yang ada di episode sebelumnya, dan perspektif dari Mas Pais sebagai mahasiswa yang merasakan gitu esensi yang diberikan oleh acara rangkaian besar pengenalan jurusan yang bertajuk Sociology Together, di mana garis besarnya adalah kebersamaan gitu. Dan kalian harus tahu kalau sosiologi itu jurusan yang beda. Gitu aja sih. Stay happy and stay healthy, karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu tidak kalah penting, dan sampai jumpa di episode ketiga mungkin ya. Bye-bye.